warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, salam akuntansi. Bertemu lagi di video pembelajaran akuntansi bikin happy bersama saya Nisunia. Dalam video kali ini saya akan membahas soal Accurate uji sertifikasi kompetensi atau USK tahun 2024 milik LSP P1 SMKN 22 Jakarta. Berikut adalah soalnya. Kemudian ini adalah informasi yang pertama, yaitu kalian mengerjakannya dalam waktu 150 menit atau 2,5 jam. Kemudian untuk petunjuknya sebagai berikut. Langsung saja kita buka Accurate kita untuk praktik ya. Kita klik buat data perusahaan baru sebelah kiri, kemudian klik tanda titik 3 di sebelah kanan. Ini untuk menentukan di mana penyimpanannya ya. Pastikan yang mudah untuk ditemukan. Jadi sini ada data D, kemudian klik ke create new folder. Nah, di sini ada informasi bahwa simpan pekerjaan pada satu folder dengan format nomor peserta underscore nama peserta. Jadi boleh kalian ketikkan misalnya nomor peserta kalian 001 underscore nama. Nah, ini untuk foldernya dulu. Nah, setelah buat folder, kalian buka foldernya sampai di sini ada nama kalian nih di loginnya. Kemudian barulah ke file name-nya. File name-nya boleh disamakan dengan folder 01 underscore nama kalian. Kemudian klik create. Setelah itu boleh di OK. Sambil menunggu proses instalasi. Jadi nanti gunakan waktu dengan sebaik mungkin sampai waktu 2,5 jam digunakan sampai dengan cetak laporan keuangan. Terus sampai selesai ya. Ini masih proses instalasinya. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah muncul untuk penggunanya supervisor, kata kuncinya juga sama, kita tinggal copy paste aja. Kemudian oke. Ada selamat datang di Accurate. Kita pilih bahasanya Indonesia, kemudian klik lanjut. Setelah itu ada persiapan standar. Lanjut. Kemudian yes. Nah, ini kita disuruh langkah pertama ya dari 7, yaitu adalah informasi perusahaan. Kita split kalau jendelanya ya jadi 2. Yang satu Accurate, yang satu soal. Oke. Nama perusahaannya samakan dengan soal, Alma Motorindo, kemudian tambahkan nama kalian di belakang. Ini tujuannya ketika cetak laporan nanti ada nama kalian di belakangnya ya. Kemudian jalannya Jalan ke Pompong Bundar 2A, kemudian Jakarta ya. Nah, tanggal mulai atau dalam kurung tutup buku ini tidak boleh salah ya, harus dipastikan sama dengan soal, yaitu 31 Desember 2023. Kalau salah harus ulang. Kemudian klik lanjut. Sini ada langkah 2 dari 7, yaitu informasi kas atau bank. Kita ganti aja namanya jadi bahasa Indonesia, kas. Kemudian tanggalnya 31 Desember 2023. Setelah itu saldo akhirnya ada 30 juta. Yang bawahnya bank, sama tanggalnya 31 Desember 2023. Saldo akhirnya adalah ini tadi 30 juta. Saldo akhir bank adalah 290 juta. Jadi totalnya adalah 320 juta. Kemudian lanjut. Ini ada langkah ketiga dari 7, yaitu informasi pelanggan ya. Nah, di informasi pelanggan ini perhatikan dia sudah ada pelanggan umum. Jadi tinggal kita buat yang motor Axis dan Genji. Ini kita page down di sini. Kita isi CV motor Axis.
Kemudian saldo awalnya kita klik saldo awal yang di sebelah sini ya. Ini ada saldo awal, kalau kita perbesar ada saldo awal. Kamu klik di situ saldo awal dan tulis nomor fakturnya ME-01, tanggalnya 25 Desember 2023 dengan saldo awalnya 14 juta. Kemudian ME-02 30 Desember 2023 dengan saldo awalnya 10 juta. Oke. 25 30 14 10. Oke, total faktornya adalah 24 juta ya. Kemudian klik OK kalau sudah selesai. Nah, kita input lagi yang kedua yaitu PT Genji Sport. Klik saldo awalnya untuk mengisi GS strip 01 untuk nomor faktur tanggalnya 15 Desember 2023 untuk saldo awalnya adalah 13 juta ya. Klik OK. Terus jangan lupa untuk page down setiap kali pengerjaan nanti berubah total saldo awalnya menjadi 37 juta, sama ya dengan soal. Kemudian klik lanjut. Ini langkah keempat dari 7 yaitu informasi pemasok. Sama ya, tadi ada pelanggan umum, sekarang pemasok umum. Jadi tinggal kita page down aja, kita bikin CA Repsol dan Astra Motor. Yang pertama CA Repsol. Ini ada satu doang saldonya, kita klik saldo awal di sini. Kemudian invoice-nya RS strip 01. Kemudian tanggalnya 30 Desember 2023. Saldo awalnya adalah 18 juta. Cuma ada satu ya, jadi kita langsung okein. Kemudian kita bikin yang kedua yaitu Astra Motor. Klik saldo awal di sini di kanan, kemudian isi nomor fakturnya AM-01, tanggalnya 25 Desember 2023, 15 juta. Terus AM02-nya tanggal 30 Desember 2023 dengan saldo awal 8 juta. Ya, kita lihat 25 Desember, 30 Desember, 15 sama 5. Sehingga total fakturnya 23 juta. Kalau sudah oke, kemudian jangan lupa page down untuk melihat total saldo awal 41 juta. Betul ya? Ya. Kemudian setelah itu kita klik lanjut. Langkah 5 dari 7, ini yang ini ya. Note persediaan awal average. Nah, persediaan awal average-nya adalah berapa nih? Average rata-rata. Average itu artinya rata-rata. Kemudian klik lanjut. Langkah 6 dari 7 ini adalah informasi barang. Nah, informasi barang ini yang ini ya. Nih. Yang ini kita input. Mulai dari nomor barang kita isi B strip 01, namanya oli motor, kemudian tanggal stoknya 31 Desember 2023 dengan kuantitas 200, kemudian satuannya UNT dengan harga beli akhir yaitu 300.000. Harga jualnya adalah 375.000. Kemudian yang kedua, aki kering. Tanggal stoknya juga sama, 31 Desember 2023. Kuantitasnya sama, 200. Kemudian ininya UNT dengan harga beli 800.000. Setelah itu harga jualnya 860.000. BEM 03-nya wiper 31 Desember 2023, 200 UNT 50.000, 59.000.
Ada 3 ya. Oli motor, aki kering, wiper. 200, 200, 300, 800, 50, 375, 860, 59. Oke. Kalau sudah, kita klik lanjut. Nah, ini langkah 7 dari 7, yaitu informasi jasa. Ada 3. Kita isi. J strip 01 besar. Namanya adalah jasa pemeriksaan dengan harga jual 120.000. Kemudian yang kedua, jasa pemasangan dengan harga 80.000. Yang ketiga, jasa perbaikan dengan harga 250.000. Betul ya, pemeriksaan, pemasangan, perbaikan. Kalau sudah, kita klik lanjut. Selamat, Anda siap menggunakan Accurate. Boleh kita klik selesai. Ini baru sampai sini. Selanjutnya ini ada syarat pembayaran. Di sini kan dijelaskan bahwa syarat pembayarannya hanya ada 1 ya. Nah, kalau COD doang. Saran saya nanti kalau misalnya kalian ada 1 juga, soalnya tetap dibikin net 30 ya. Jadi kita masuk ke menu sini, daftar, kemudian daftar lain, kemudian kita pilih syarat pembayaran. Nah, COD kan udah ada nih. Tetap kita tambahin untuk net 30-nya. Ini jika membayar antaranya kita 0, kan akan dapat diskonnya 0. Nah, jatuh temponya yang kalian isi 30. Ya. Setelah itu, kalau sudah, kalian boleh klik OK. Terus klik perbarui. Nah, muncul ya net 30. Oke, kita lihat lagi. Kemudian yang kedua, ini ada syarat, setelah itu kode. Kode pembayarannya kita bikin nih, kode pajaknya. Kita bikin PPN, sama. Sini dijelaskan ya, bahwa PPN dengan 11%. Kita bikin daftar lain, kemudian kode pajak. Klik baru, namanya adalah tadi PPN, kemudian persennya adalah 11%. 11, kemudian kodenya adalah T, sesuai sama soal. Description-nya pajak per tambahan nilai. Akun penjualannya yang ini, VAT out, bawahnya VAT in. Berarti kita ketik aja di sini nih. Kita klik di sini, kemudian kita ketik VAT out. Nanti dia muncul. Nah, kalau yang bawahnya VAT in kan, tinggal kita ketik VAT. Nah, muncul. Jadi nggak usah perlu di scroll. Kalau sudah oke, kemudian kita perbarui, udah muncul ya PPN nih dengan nilai tukar 11. Setelah itu di sini ada lagi nih, ini yang biasa dilupakan nih sama teman-teman semua. Setelah membuat kode pajak, lakukan penginputan kepada kode PPN terhadap pelanggan pemasok termasuk barang dan jasa. Jadi kalau udah kita bikin PPN nih, kita link account, link PPN, link pajak namanya, ke pelanggan, pemasok, dan barang dan jasa. Oke, pertama kita buka dulu ya, sama kayak tadi, daftar, kemudian pelanggan. Nah, pelanggan kita kan ada 3 ya. Kalian buka satu-satu. Pelanggan umum yang pertama. Kemudian tab termin, kita lihat dia COD. Karena memang kalau pelanggan umum itu biasanya dia tunai. Kemudian kita pindah ke tab selanjutnya, yaitu penjualan. Nah, di sini kan ada pajak 1 nih. Klik pajak satunya, yaitu pilih pajak pertambahan nilai. Pajak PPN ini kita linkkan hanya di pajak 1. Jangan sampai keduaan ya. Nanti kalau keduaan PPN-nya jadi double. Oke. Nah, di sini ada tulisannya. Kalau udah oke. Kemudian yang kedua sama PV Motor Axis. Terminnya kita ganti karena biasanya dia net 30. Karena
biasanya dia nggak tunai ya. Kemudian penjualannya sama, pajak satu aja, pajak pertambahan nilai oke. Setelah itu PT Genji, terminnya kita ganti juga net 30, penjualannya kita isi pajak pertambahan nilai oke. Setelah itu klik perbarui. Nah ini baru satu ya, baru satu di pelanggan. Sekarang kita masuk ke pemasok. Pemasok juga sama, ada tiga-tiganya kita ganti. Dia udah benar terminnya ya. Nah di sini dia kalau yang pemasok pajak satu, pajak pertambahan nilai oke. Kemudian Karepsolnya ini jangan lupa diganti net 30 juga. Kemudian pajak pertambahan nilai oke. Astra sekarang terminnya net 30, pajaknya kita ganti di pajak 1, PPN ya pilihnya oke juga. Jadi semuanya nih yang ada di sini kamu link pajak ganti ke PPN semua. Sudah perbarui. Nah yang ketiga yaitu daftar, kemudian barang dan jasa ya. Kalau kamu mau langsung ke barang dan jasa juga boleh, atau mau ke sini juga boleh, ke persediaan tadi, ke sini juga boleh. Daftar barang dan jasa, sini aja ya biar sama. Nah ini kan ada B1, B2, B3, J1, C2, C3. Nah itu kamu buka satu-satu sama kayak tadi kamu linkkan. Penjualan pembelian di sini kan ada nih. Nah ini ganti ketikan dia jadi kodenya T. Kemudian kode pajak pembeliannya juga T sama. Nah, sudah oke. Kemudian B2-nya sama. Di sini ya, di kode pajak penjualan dan pembelian. Berikan huruf T. B3 juga sama. Ketik T, sini juga T. Nah, kalau yang J1 atau jasa, dia kan jasa, berarti dia nggak ada pembelian kan. Makanya cukup di kode pajak penjualan. Beri huruf T. Berikut juga di J2. Berikan huruf T. Dan J3 di tab penjualan pembelian. Berikan huruf T. Oke. Jangan lupa klik perbarui. Nah, selesai untuk yang melingkan pajak. Oke. Sekarang kita lanjut untuk yang aktiva tetap. Sudah selesai ya tadi ya. Aktiva tetap. Nah, aktiva tetap ini bisa kalian buatnya di daftar juga. Daftar aktiva tetap ini berurutan nih. Kalau soal kalian tipe aset tetap, pilihnya yang ini. Yang pertama. Pokoknya berurutan ngerjainnya ya. Klik baru. Ini kita mau ngerjain yang ini ya. Yang pertama, klik baru. Kemudian tipe aktiva tetap pajaknya adalah bangunan permanen. Setelah itu umur ekonomisnya, metode penyusutannya garis lurus dengan estimasi umur pajaknya adalah 20. Oke. Kemudian klik baru lagi. Yang kedua nih, kendaraan. Dengan metode penyusutannya, metode garis lurus, estimasi umur pajaknya adalah 8 tahun. Kalau sudah, klik perbarui, nanti muncul ada 2. Oke? Nah, ini boleh kita close. Kita masuk yang ketiga nih. Yang ketiga, tipe aset tetap. Nah, tipe aset tetap juga adanya yang kedua, aktiva tetap, kemudian tipe aktiva tetap. Ini kita klik baru. Tipe aktiva tetapnya yang ini, berarti apa? Ruko bengkel. Ruko bengkel. Yes. Kemudian tipe aset tetapnya yang tadi kita bikin sebelumnya yaitu bangunan permanen, tinggal kita klik aja. Nah, ininya udah otomatis ya. Yang kedua cuma bikin itu aja, 2 ini aja. Oke. Kemudian klik baru lagi untuk yang kedua, kendaraan. Tipe aset tetap pajaknya kita pilih kendaraan ya. Ini bukan golongan 2 garis lurus nih, ini tipe nih soalnya. Ini kendaraan juga kita pilih. Oke, kemudian perbarui.
Jadi ada dua ya, kendaraan, ruko bengkel dan kendaraan. Kemudian yang ketiga kita pilih rincian aktiva. Sama, kita pilihnya di daftar aktiva tetap, pilihnya yang ketiga. Nah, di sini kalian klik baru lagi. Kemudian kode aktiva. Nah, kode aktivanya kan yang ini nih. Kode aktiva tetapnya. Kelihatan nggak kalian? Nah, kode aktiva tetapnya adalah yang ini ya, FA strip 01. Kemudian tipe aktiva tetapnya adalah ruko bengkel. Tuh tanggal belinya sama nih, tanggal belinya ya. 1 Februari 2017. Nah, jangan lupa tanggal pakainya juga sama, karena dia bilang tanggal beli dan pakai. Berarti ini dua-duanya sama. Di copy aja kok, bisa kok. Kemudian ketikkan keterangannya adalah ruko 2 lantai. Nah, di sini ada tulisan ini umur bulan aktiva. Berarti di sininya adalah, kita besarkan ya. Nih, di sini adalah 20. Ini bulan. Kemudian metode penyusutannya adalah garis lurus. Nah, yang penting ini ya. Untuk akun aktiva, untuk ruko, berarti kan dia building. Karena bangunan ya. Kemudian akun akumulasi penyusutannya adalah accumulated depreciation of building. Kemudian yang bawahnya yang berhubungan sama building juga kamu cari, yaitu depreciation expense of building. Jadi ingat, kalau ruko dia bahasa Inggrisnya adalah building, masuk kelompok building ya, aktivanya. Di sini building, accumulate building, depreciation juga building. Nah, sekarang kita masuk ke, ini tadi di tab umum, sekarang kita masuk ke tab pengeluaran. Di tab pengeluaran ini adalah untuk menginput yang ini, sumber dana. Nah, kan dia bilang akun sumber dananya adalah dari opening balance equity ya. Jadi kita buka opening balance equity-nya. Kita pilih, nah yang ini. Tanggalnya sudah betul ya, 1 Februari 2017, tinggal kita isi 1.560.000.000. Nah, ini juga nggak boleh salah nih, ini berkaitan dengan penyusutan soalnya. Jangan lupa di page down. Kalau sudah, boleh kalian simpan dan tutup. Kemudian yang kedua FA02, tipe aktivanya adalah kendaraan. Kemudian tanggal belinya ini 1 April 2021. 1 April 2021. Kita boleh copy ya. Kita copy aja. Kemudian keterangannya adalah mobil. Dia beli mobil dengan umurnya 8 tahun, metodenya garis lurus. Nah, di sini karena dia kendaraan, berarti kita pilihnya vehicle. Bahasa Inggrisnya. Accumulatednya juga yang ada vehicle-nya. Yang ini ya. Nah, beban penyusutannya kita cari depreciation yang ada hubungannya dengan vehicle juga. Ya. Nah, sekarang kita ke tab pengeluaran. Nah, di soal dibilang bahwa sama kayak tadi, nomor akunnya, akun sumber dananya adalah opening balance equity. Kita cari. Ketik aja di sini ya OP, nanti dia muncul. 1 April 2021 dengan jumlah 240 juta. Oke. Kalau sudah, boleh kalian simpan dan tutup. Oke, sip. Nah, ini udah mau akhir dari setup ya. Lakukan proses akhir bulan dan menutup akun opening balance equity ke retained earning. Jadi, setiap kali kita mau menuju transaksi, jangan lupa untuk melakukan proses akhir bulan. Proses akhir bulan tuh gampang. Adanya di aktivitas, kemudian periodik, kemudian proses akhir
bulan. Nah, periodenya kita buatnya adalah Desember. Kamu lihat deh soal selanjutnya. Nah, nih. Kalau soalnya di sini 31 Desember 2023, berarti di sini ya Desember 2023 mengikuti neraca saldo klasik yang udah dicetak. Ya. Desember 2023. Kemudian oke. Kayak gini doang, proses bulan telah selesai. Oke deh, berarti udah selesai. Jangan lupa selanjutnya kita disuruh untuk menutup setelah kita period end, kita tutup nih akun opening balance equity kita. Nih kita lihat ya, ada di buku besar, kemudian daftar akun. Nah, kita lihat nih. Untuk opening balance equity kita itu masih ada saldonya tuh, 1.724.000.000. Ini nggak boleh. Opening balance itu harus 0. Jadi, kita harus bikin jurnal pembalik di mana nanti kita balik nih jurnalnya. Jadi sehingga nanti nominal ini adanya di sini nanti, ya. Cara buatnya adalah kita pindahin ya. Ada di aktivitas, kemudian buku besar, dari sini juga boleh langsung ke buku besar, kemudian di jurnal umum. Voucher numbernya dikosongin aja, date-nya kita isi 31 Desember 2023. Description-nya kalian boleh isi jurnal pembalik gitu. Nah, jurnal pembalik berarti kita balik ya. Yang tadinya opening balance equity-nya itu ada angkanya, kita masukkan ke sebelah debit biar nanti dia 0. Sebesar yang tadi 1.724.000.000. Atau kalau kalian nggak mau nyari di sini, kalian ambilnya dari sini nih. Nah, dari soal. Nih, soal ini. Kalian ambil ini. Ya, 1.724.000.000. 1.724.000.000. 724 juta. Untuk yang bawahnya ini adalah retained earning. Jadi nanti retained earning ada saldonya. Sebesar 1.724.000.000. Nah, sudah boleh kita pastikan ya di debit dan kredit itu harus balance semua. Nah, sudah boleh kalian simpan dan tutup. Oke. Nah, ini untuk yang langkah setup awal sudah selesai ya. Nah, terakhir untuk memastikan ketika kalian mau lihat benar atau salah, jadi kalian boleh buka trial balance kalian atau neraca saldo klasik. Ada di klik laporan, kemudian daftar laporan, kemudian buku besar, kemudian neraca saldo klasik. Klik double. Nah, pertanggalnya samain kayak di soal 31 Desember 2023. Setelah itu klik OK. Ini boleh kalau kalian cetak checklist termasuk saldo 0, nanti keluar semua akun-akunnya. Mau yang ada yang tidak bersaldo atau saldo 0 dia keluar. Tapi kalau enggak apa-apa, malah lebih ringkas lihatnya. Nah, ini kita samain sama soal ya. Sini dilihat nih. Retained earning-nya udah berubah kan, 1.724.000.000 dengan debit dan kreditnya sama 2.387.000.000. Oke. Kalian sebenarnya kalau udah buka kayak gini bisa nih untuk mencetak laporan yang ketiga. Oh, yang kedua, maaf. Yang kedua, neraca saldo klasik tahun lalu. Ini boleh kalian langsung cetak atau nanti belakangan juga boleh. Ya. Oh, kita langsung cetak nih cara penyimpanannya ya. Klik simpan, kemudian PDF file, kemudian oke. Nah, ini kan udah satu folder nih. File name-nya kalian ganti jadi neraca saldo klasik tahun lalu. Namain nama kalian ya. Takutnya nanti asesornya tidak percaya. Nah,
klik save. Sudah close. Di close, kemudian kita masuk ke transaksi pertama.